Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Saya Dewi Sumarni Nur Kamal dari Kabupaten Tasikmalaya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pendidikan dan pengajaran merupakan proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar anak dapat memperbaiki lakunya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpendapat bahwa murid diibaratkan sebagai kertas kosong yang dapat diisi dengan segala hal ilmu dan pengetahuan yang baru. Murid adalah objek pembelajaran, di mana anak menjadi ukuran keberhasilan dalam penyampaian materi tanpa memperhatikan kebutuhan dan kemampuan anak dalam memahami materi. Pembelajaran dengan sistem teacher center, di mana guru menjadi model pembelajaran yang harus diikuti murid, sehingga anak tidak mendapatkan kemerdekaan dalam belajar. Apa yang berubah dari penilaian atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya berkeyakinan bahwa murid bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan kita. Sejalan dengan kodratnya anak, telah dibekali dengan berbagai bakat, potensi, dan kemampuan lain yang ada pada dirinya, dan tugas kita adalah menuntun dan menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk berkembang dengan baik. Mendidik dan mengajar bukan hanya sekedar mentransfer ilmu dan menyampaikan materi, namun memberikan kemerdekaan dalam mengeksplorasi bakat dan potensi yang ada pada diri anak, dan guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Lebih memahami karakteristik anak yang berbeda dan unik, sehingga dapat memberikan tuntunan yang tepat sesuai kebutuhannya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? 1. Merencanakan pembelajaran yang berpihak pada anak. 2. Mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan anak. 3. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. 4. Menerapkan metode dan strategi yang lebih bervariasi. 5. Menerapkan pembelajaran abad 21, di mana anak dibimbing untuk bisa berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Demikian pemaparan dari saya tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1
berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga video ini memberikan inspirasi untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.